Planning itu sangat amat penting karena kalau kalian burn out, kalian lagi males, kalian bisa baca-baca lagi apa yang udah kalian planning. Jadi kalian udah kayak terarah gitu, tahu arah kalian mau kemana. Plus kalau misal kalian ngeliat pencapaian orang, kalian kayak ya ampun dia udah sampai sini, gue masih di sini aja kayak gitu. Kalian nggak perlu kayak gitu lagi karena kalian udah punya catatan kalian itu arahnya kemana. Karena kalian sama orang lain juga pasti beda kan arahnya. Jadi kayak kayak ya udah ngapain sih gue bandingin gue sama orang lain kayak gitu. Hai guys, jadi gue hari ini pengen bikin sebenarnya cuman ngajak kalian untuk temenin gue ngeplan untuk tahun depan karena sekarang udah tanggal oh my god, I'm so sorry guys. Sebab ya udah tanggal 20 Desember yang dimana 10 hari lagi udah New Year. Karena sebenarnya tuh kayak tahun lalu tuh gue kayak enggak terlalu ngeplan banget gitu karena gue mungkin terlalu fokus juga ya sama PTN gitu, jadi kayak gue cuman pengen lulus di PTN ini kayak gitu, jadi gue nggak ngeplan lebih luas lagi gitu guys. Oh ya, disclaimer, gue selalu sebelum-sebelumnya gue selalu nge-planning hal-hal yang pengen gue lakuin setiap bulannya. Maksud gue kayak, tapi ini bukan lebih ke goals, bukan sih, tapi lebih ke emang buat jadwal setiap hari gitu loh. Jadi nge-planning jadwal setiap harinya gitu, tapi gue selalu ganti jadwal setiap bulan gitu karena gue suka burn out. Jadi kayak gampang banget bosan juga. Jadi kayak ya udah gue harus ganti jadwal itu setiap bulannya kayak gitu. Gue sebenarnya udah lumayan kebiasa juga nge-planning gitu. So dan kemarin-kemarin sebenarnya gue juga udah beberapa ngeplan untuk 2024 tapi belum selesai gitu. Jadi yang pertama yang gue planning itu adalah nih map for life. Kan pernah tahu gak sih kayak atau pernah disuruh gak sih kayak bikin map for your life gitu, kayak misalnya gue sekarang 18 tahun terus kayak gue ke planning gitu loh, kayak umur 19 gue mau achieve apa aja itu di umur 19, terus 20, 21, pokoknya sampai terserah sampai kapan, atau misalnya kayak sampai 10 tahun ke depan, it's up to you. Dan jangan lupa ditulis karena kenapa? Karena menurut gue ini bentuk manifesting juga. Selain itu juga bikin lo tuh nggak lupa gitu sama plan lo. Jadi kayak kalau misalnya lo lagi burn out, lo lagi kayak males, lo bisa ngeliat catatan lo lagi supaya lo semangat lagi untuk kejar apa yang lagi lo kejar kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya di yang map for my life ini, kalian bisa bikin kayak, ini kan cuman kayak paragraf-paragraf gini doang kan, tapi kalian bisa bikin kayak apa sih, kayak mind map gitu, ngerti gak sih? Ya kalian bisa bikin kayak gitu yang menurut kalian menarik, itu juga boleh. Cuman karena gue lebih sukanya kayak teks aja, jadi kayak udah gitu, jadi terserah kalian aja gitu maunya di kalian gambar-gambar biar lucu, itu juga kayak lebih bagus sih. Terus yang di map ini sebenarnya kalau gue ini cuman gambaran besar dari apa yang umum gitu. Ngerti gak sih? Pokoknya belum spesifik banget gitu loh. Misalnya yang pertama di sini gue tulis gue pengen mencoba hobi baru gitu. Itu kan masih umum banget gitu. Maksudnya kayak hobi itu ada banyak kan, kayak ini gitu. Nah, terus yang di sini gue tulis kayak gue pengen coba ngerajut gitu. Gue pengen nyoba hobi perajut gitu. Kayak gitu, dah kayak gitu. Nah, habis itu di sini di yang ketiga, di lembar ketiga gue tulis nih berarti gue harus nyiapin budget misalnya 100.000 untuk beli alat-alat rajut, kayak benangnya, terus hakpen ya kayak gitu. Terus gue juga harus nyiapin atau ngeliat di YouTube tutorialnya dan ngecoba ngerajut itu dengan tutorial yang simple dulu kayak gitu, step by step aja lah. Nah kayak gitu. Nah habis itu baru yang keempatnya kalian bikin kayak jadwal buat sehari-harinya gitu. Misalnya kayak sebulan dulu lah, jadwal untuk sebulan gitu. Misalnya di plan awal kalian tuh ada beberapa kegiatan. Nah
beberapa kegiatan itu kalian masukin ke setiap harinya kayak gitu. Iya, habis itu kalian tinggal nentuin aja misalnya ngerajut kalian taruh di pas malam-malam, misalnya kayak jam 8 sampai 9 kalian latihan gitu, atau kalian iya kayak gitu. Nah, habis itu pas 9 sampai jam 10 misalnya kalian baca buku, habis itu kalian tidur kayak gitu. Pokoknya masukin ke kegiatan sehari-hari kalian gitu. Misalnya kalian juga ada sekolah atau kuliah gitu, ya kalian tulis aja. Misalnya di hari Senin kalian kuliah dari jam segini sampai jam segini, kalau masih ada sisa waktu kalian masukin tuh hal-hal yang emang pengen kalian kuasain tadi, kayak misalnya ngerajut gitu. Kayak gitu, ngerti kan? Kalau misalnya gak ada waktu, misalnya kayak kalian kuliah dari pagi sampai malam gitu, ya udah berarti emang kalian taruh misalnya ngerajutnya tadi itu di hari yang mana kalian free gitu. Kayak misalnya kalian libur nih kuliah pas hari Sabtu, ya udah hari Sabtunya kalian masukin kegiatan ngerajut itu. Atau misalnya kalian kuliah pas hari Rabu nih cuman sampai siang, ya kalian berarti sorenya bisa kalian masukin tuh kegiatan ngerajutnya gitu. Dan kalau bisa tuh ya ngeplannya tuh juga kayak misalnya kalian ngerajut di kamar jam berapa, pokoknya sedetail itu deh. Terus juga kalau misalnya baca buku kayak jam berapa, baca buku apa, terus di mana baca bukunya, pokoknya harus sedetail itu karena emang itu penting banget. Gue gak tau kenapa ya, cuman pas gue baca Atomic Habits, buku Atomic Habits tuh bener-bener dia bilang kayak gini tadi, dan gue baru kayak oh ya bener juga ya, dan itu bikin konsisten gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak nulis sedetail itu, kalian bakal apa ya, kayaknya kalian tuh bakal bingung gitu loh, dan itu memperkecil kemungkinan untuk konsisten gitu. Kayak misalnya nih kalian bingung nih, kalian ada jadwal baca buku tapi kalian bingung baca buku apa, akhirnya kayak kalian tuh dari nggak usah deh bingung mau baca buku apa, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Iya, sering terjadi gak sih kayak gitu, dan gue merasakan itu gitu. Akhirnya pas gue baca Atomic Habits itu langsung ya kayak oh iya juga ya kayak gitu. Jadi jangan lupa harus detail. Dan di step terakhir nih gue ya, mungkin bisa dibilang step kelima. Sorry banget stepnya banyak, cuman terserah deh lo mau ikutin gue atau enggak. Cuman menurut gue itu yang ngaruh di gue gitu. Jadi kayak gue bener-bener ngedetailin banget dari yang awalnya umum banget sampai harus detail gitu loh, kayak gitu. Jadi nih gue sebenarnya sempat nulis di lembar ketiga ya, nih misalnya kayak di lembar kedua gue pengen baca, gue harus baca buku sebanyak-banyaknya. Terus yang di ketiga, di lembar yang ketiga di sini itu gue tulis kayak sebulan 1 buku, dan kalau bukunya udah habis gue harus beli lagi. Tapi kalau misalnya uang gue lagi menipis, gue ya udah gue cari PDF atau ebook aja gitu, kayak gitu kan. Terus ada juga nih gue yang tadi juga nih belajar ngerajut, gue pengen belajar ngerajut. Terus kayak gue stabiloin yang harus gue lakuin sekarang adalah siapin 100.000 misalnya untuk beli alat-alat rajut, dan sebelum beli plan dulu mau buat apa, dan buatnya yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu yang langsung susah gitu, kayak gitu. Dan abis itu ini yang tadi gue bilang tuh gue stabilin kan nih, gue stabilin ini yang bener-bener harus gue lakuin sekarang juga. Terus gue taruh di sticky notes dan gue taruh di sini guys. Dan nanti gue akan taruh di sini gitu, gue bakal ngeliatin terus, pokoknya ya gitu guys ya. Jadi gue tuh selalu ingat ya, abis gue beli kayak alat-alat rajut, gue coret, terus baru deh gue masuk ke jadwal yang udah gue bikin gitu. Jadi kalau bisa yang di stabilan ini kan gue bilang yang tadi yang harus gue lakuin saat ini juga kan, jadi itu harus bener-bener gue langsung lakuin gitu. Bahkan mungkin gue ngelakuinnya dari sebelum 2024 gitu. Jadi pas di 2024 gue udah bisa langsung ngelakuin jadwal yang udah gue buat gitu, jadwal sehari-hari yang udah gue buat kayak gitu. Gak perlu lagi mikirin aduh gue harus beli dulu nih, nungguin dulu bisa beli di online, terus kayak gue nungguin dulu nyampe nya kapan gitu. Jadi gue ketunda, jadwal yang gue udah buat tuh ketunda gitu. Atau enggak kayak gue masih nyari-nyari dulu channel apa ya, gue mau bikin apa ya, itu waste your time, trust me. Jadi kalau bisa kalian udah nyiapin dari sekarang, dari sebelum
tahun 2024 gitu. Jadi pas 2024 langsung dilakuin aja tuh jadwalnya gitu. Kalian udah nyiapin, kalian mau channel ini, mau buat ini, bahan-bahannya juga udah ada. Terus kalian ngerti gak sih? Terus kalau misalnya kayak kalian mau baca buku setiap bulannya tuh kalian udah punya buku. Oh misalnya gue mau baca buku ini bulan ini gitu. Ya kalau misalnya bulan depan yang belum ada buku ya mungkin kalian bisa beli dari sebelum bulan depannya gitu. Kayak misalnya di akhir, misalnya nih di Januari gue baca buku ini. Terus gue masih bingung nih, gue masih belum punya nih buku buat Februari. Ya udah gue kalau gitu gue beli sebelum bulan Februari gitu. Gue beli misalnya di akhir Januari kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tinggal Februarinya gue tinggal ngelakuin aja. Gue tinggal baca buku yang gue beli, yang baru gue beli kayak gitu. Jadi gue sekarang di step kelima gue akan menulis ini dulu. Oke. Gue akan time lapse ya guys. Okay, I'm done for di step kelima ini. Gue udah nulis dan dapet 1 lembar ini. So nanti gue bakal taruh di sini, di tembok gue. Dan gue harus ngelakuin sekarang juga. Pokoknya bukan sekarang juga sih maksud gue. Pokoknya dari sebelum 2024 gue harus udah ngelakuin ini guys. Oke, jadi gitu aja sih sebenarnya. Gue nggak tahu kalian bakal kayak, maksud kalian ini ribet atau enggak, gue nggak tahu, atau kayak ini works di kalian juga atau gue nggak tahu. Cuman kalau di gue ini sangat amat works, jadi gue harus nyiapin semuanya sebelum itu gue lakuin. Tapi maksud gue nyiapin semuanya tuh kayak gimana ya, kayak bukan yang kalian harus punyain dulu buat bisa ngelakuin ini, enggak gitu loh. Maksud gue kayak, iya kalau misalnya kalian, misalnya nih kalian mikirnya kayak gue baru bisa baca buku kalau misalnya gue punya uang untuk beli buku ini gitu. Enggak guys, karena buku tuh nggak cuman fisik aja gitu. Maksudnya nggak cuman buku fisik aja gitu, cuman kan ada PDF juga, ada e-book juga. Kalian bisa dari e-book kalau misalnya lagi nggak ada uang gitu, atau lagi apa gitu, kalian tetap bisa baca buku tapi lewat e-book, lewat PDF gitu. Pokoknya jangan jadiin hal-hal yang kayak gitu tuh jadi alasan gitu buat kalian jadi nggak baca buku. Dan planning itu sangat amat penting, karena kalau kalian burn out, kalian lagi males, kalian bisa baca-baca lagi apa yang udah kalian planning. Jadi kalian udah kayak terarah gitu, tahu arah kalian mau kemana. Plus kalau misal kalian ngeliat pencapaian orang, kalian kan kayak ya ampun dia udah sampai sini, gue masih di sini aja kayak gitu. Kalian nggak perlu kayak gitu lagi, karena kalian udah punya catatan kalian itu arahnya kemana. Karena kalian sama orang lain juga pasti beda kan arahnya. Jadi kayak ya udah, ngapain sih gue bandingin gue sama orang lain kayak gitu. Lagian gue juga udah punya arah gue mau kemana, ini punya catatan arah gue mau kemana, dan ya udah fokus di plan yang udah kalian bikin aja gitu. Seperti itu. Dan disclaimer, pasti semakin kalian bertambah umur, pasti plan itu bisa jadi berubah, karena kalian kan juga pasti akan, pemikiran kalian akan berbeda. Mungkin kalian ketemu orang baru juga, terus jadi beda lah mikirnya, atau kalian jadi pengen ini. Ya pasti kayak adalah perubahan kayak gitu. Jadi kalau menurut gue nggak sia-sia sih kalian nge-planning, cuman nge-planning aja. Mau nanti berubah atau nanti kayak gimana, itu nanti. Mungkin mimpi kalian tuh berbeda dari yang sekarang, ya udah itu nanti aja gitu, nggak perlu dipikirin sekarang gitu. Yang penting sekarang kalian planning dulu, kalian tahu arah kalian kemana. Dan ya udah seperti itu. Okay, thank you guys for watching. I'm so sorry if this video it's gak terlalu useful dan belibet banget. Gue gak tau kalian ngerti apa enggak, tapi ya kalau ngerti kalian bisa coba lakuin yang tadi gue bilang. Dan ya, thank you for watching guys. See you on my next video. Bye.